pagi anak-anak yang kasih Tuhan. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Iya, bagaimana kabar anak-anakku di rumah masing-masing? Tentu tetap semangat Pak Andika ya. Puji Tuhan. Apalagi nih Pak Andika, anak-anak saat ini sedang liburan. Sedang liburan. Nah, liburan kenaikan kelas, habis terima rapot. Iya, betul sekali. Seneng gak anak-anak? Lihat hasilnya, hasil belajarnya selama setahun kemarin. Pasti seneng dan sukacita ya Pak Andika ya. Betul Bu Andika. Iya, siapa yang bersuka cita? Semua bersuka cita ya. Amin, semua kita bersuka cita anak-anak ya, karena kasih Tuhan. Iya anak-anak, hari ini kita kembali di hari Minggu, kita kembali dalam ibadah sekolah Minggu Komisi Anak GKI Bojonegoro. Iya. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi anak-anak, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Pada pagi hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Pak Andika. Iya, Bu Atika. Pak Andika seneng nggak kalau misalnya ada orang yang Pak Andika kasih itu Iya. main-main ke rumahnya Pak Andika, tinggal di dalam rumahnya Pak Andika, seneng nggak? Oh, pasti senang sekali Bu Atika dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan siapapun yang kita jumpai ketika berkunjung ke rumah kami. Ya tentunya kami sangat bersuka cita Bu Atika, senang sekali. Seneng ya Pak Andika Iya, ya betul. kalau ada orang-orang yang kita kasih Iya. dekat dengan kita gitu ya Pak Betul Andika ya. sekali, ya. Kalau ini saya juga senang loh Pak Andika kalau Ya. misalnya Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita, Betul. tinggal dalam rumah kita ya Pak Apalagi Andika. Tuhan Yesus Bu Atika, luar biasa itu kasihnya. Iya, kepada kita. anak-anak juga yang di rumah pasti seneng ya kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah, ada di dalam hati anak-anak semua. Amin. Pastinya anak-anak akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi anak-anak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Tuhan ku Firman dengar. Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi anak-anak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik sekolah minggu GKI Bojonegoro, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat, sukacita, dan tersenyum, bahagia selalu. Adik-adik, minggu ini Kak Esther yang akan membawakan firman. Kak Esther akan bercerita buat adik-adik. Tapi Kak Esther ingetin dulu ya, kalau adik-adik keluar rumah harus pakai masker. Kak Esther juga kalau keluar rumah, kalau ke Indomaret, ke gereja, ke tempat mengajar, selalu memakai masker. Dan jangan lupa kalau pergi-pergi bawa hand sanitizer. Ini dia. Nah, kalau setelah pegang sesuatu atau mau ambil sesuatu, pakai hand sanitizer dulu supaya tangannya bersih. Oke, jangan lupa menjaga jarak. Nah, untuk pagi ini Kak Esther akan bercerita tentang Rasul Paulus. Loh, kenapa Rasul Paulus? Mau dengar ceritanya? Kak Esther
Dengan berdoa, Tuhan memberiku kekuatan. Rasul Paulus diberikan kekuatan apa sama Tuhan? Penasaran kan? Nah, Kak Esther ceritain ya. Kak Esther juga punya gambar-gambarnya. Ini adik-adik. Ini. Jadi, Rasul Paulus ini mengabarkan tentang firman Tuhan ke seluruh perjalanan ke Yunani. Tetapi ada juga orang yang gak suka. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mewartakan firman Tuhan, pasti ada teman kita yang gak suka. Tapi kita harus selalu berbuat baik dan mewartakan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini mewartakan firman Tuhan. Banyak orang yang percaya juga karena firman Tuhan itu benar-benar dahsyat. Lalu dia berjalan ke Yunani. Ini diwartakannya firman Tuhan. Ini orang-orang mendengar Rasul Paulus mewartakan firman Tuhan seperti Kak Esther yang bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Nih, lalu ternyata setelah bertahun-tahun Rasul Paulus mewartakan firman Tuhan, dia kembali ke Yerusalem. Ada masalahnya. Ternyata banyak orang yang tidak suka sama ajaran Paulus. Katanya Paulus itu merasa orang benar. Paulus itu bukan orang baik. Tetapi Paulus tetap mewartakan firman Tuhan, lalu dia ditangkap secara tidak adil. Kasihan ya, ditangkap paksa. Ini gambarnya. Nih, ini Paulus ditangkap dan disidang di Roma. Nih Paulus nih. Nih orang-orang yang jahat yang menangkap Paulus. Kasihan ya Paulus. Padahal kan dia cuma ingin mewartakan firman Tuhan. Nah, setelah itu Paulus dinaikkan ke kapal. Ini kapalnya. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Terus pelayaran itu amat lambat. Tetapi ada musim badai. Loh. Ternyata di kapal itu ada musim badai. Tetapi kata Paulus begini, kita jangan berlayar dulu karena musim badai. Nanti saja kalau sudah tidak musim badai tidak kita berlayar. Tetapi nakodanya tetap ngotot. Jahat ya nakodanya ya. Tetap bersikeras katanya, bahwa Paulus buat ditangkap, dia akan dipenjara. Aduh, tetap dibawa Paulus. Lalu setelah itu, terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira akan mati di dalam kapal yang terombang-ambing, yang ada badai lautnya. Ini mereka semuanya ketakutan. Tetapi suara malaikat berkata kepada Paulus bahwa semua akan selamat. Mereka memberitahu semua penumpang. Nah, penumpangnya percaya nggak sama Paulus? Penumpangnya percaya nggak kalau malaikat itu benar-benar ada ngomong sama Paulus? Kalau adik-adik percaya nggak sama malaikat utusan Tuhan yang ngomong kebaikan sama adik-adik? Ini dia, semua akan selamat kata Paulus. Tapi penumpangnya tidak percaya. Lalu setelah itu mereka yang tidak percaya ternyata melihat dengan matanya sendiri kalau ada badai besar. Ini badai besar, hujan deras. Lalu mereka masih tidak percaya nggak setelah melihat ini? Takut ya, kalau Kak Esther mungkin di posisi itu di kapal laut ada badai besar, Kak Esther takut nggak ya? Mungkin Kak Esther akan berkata, Tuhan tolong Kak Esther, Tuhan Yesus ada badai besar. Begitu. Lalu setelah itu ada seseorang yang melihat daratan dan ternyata nakodanya itu
Berarti cuma Tuhan Yesus yang baik, nakoda kehidupan yang tidak meninggalkan anak-anak. Tuhan Yesus nakoda yang baik buat hidup kita. Nakodanya, aku tak lari sek dari kapal, kata nakodanya loh. Lalu setelah itu nih para prajurit ketakutan nih bilang, aduh yuk kita lihat nakodanya. Nakodanya sudah kabur. Bagaimana dengan kita penumpang-penumpangnya? Aduh, kalau Kak Esther berada di posisi kapal itu pasti Kak Esther menangis. Ya Tuhan, nakodanya sudah kabur. Bagaimana ini? Saya tidak bisa pulang, tidak bisa kembali. Nih, tetapi para tawanan itu ingin membunuh Paulus loh. Lalu setelah itu Paulusnya berkata, tenanglah, kita harus berdoa, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, perlindungan. Lalu Paulus berdoa dengan banyak orang, katanya, kita harus tetap percaya. Nah, ini dia gambarnya. Kata Paulus, dengan kepercayaan seperti tema tadi, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Ini kapal yang mereka seberangi selamat sampai di daratan. Nah, adik-adik, dengan pembelajaran kisah Paulus, Kak Esther mau memberitahu kita tidak boleh takut seperti Paulus, walaupun di badai yang ombaknya besar, di dalam kapal yang nakodanya mau kabur, ninggalin penumpangnya, tapi Paulus tetap percaya dan berdoa. Tuhan memberikan keselamatan. Nah, banyak hal yang bisa diambil ya adik-adik. Seperti ayat emas firman Tuhan tertulis di dalam apa? Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Ini Alkitabnya, adik-adik punya Alkitab ini semua? Punya dong. Nah, ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, hatiku tidak gentar, sebab Tuhan Yesus beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Ulangan 10 ayat 21a. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Puji Tuhan ya Pak Andika ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kita supaya dalam keadaan apapun anak-anak harus tetap berdoa ya Pak Andika ya. Betul sekali Bu Atika. Dengan berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan perlindungannya untuk kita semua. Amin. Sungguh luar biasa perlindungan Tuhan bagi setiap kita anak-anakku. Sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Iya. Anak-anak siapkan persembahannya ya. Siapkan celengannya. Kita akan bawa persembahan dengan diiringi pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, kelebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, kelebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh
penciptanya. Puji nama Tuhan. Baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Ya, baik. Sikap doanya, tutup mata, lipat tanganmu, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur pula untuk firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, agar kami senantiasa berdoa, agar kiranya pertolongan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu dan juga orang tua kami terkasih di dalam seluruh usaha dan pekerjaan orang tua kami. Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga bersyukur saat ini Tuhan untuk hasil belajar kami yang sudah kami terima, hasil yang terbaik Tuhan berikan. Kiranya kami senantiasa dengan giat belajar untuk memperbaiki peringkat kami, memperbaiki belajar kami, sehingga kami senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh di dalam seluruh pelajaran kami di sekolah. Dan di waktu liburan ini Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa setia, untuk mau belajar dan juga untuk patuh kepada orang tua kami, dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami pergi. Kami boleh senantiasa mematuhi protokol kesehatan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami kepadamu. Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa menjagai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya Pak Andika, kita sudah tiba di akhir ibadah pada sekolah minggu pada hari ini. Biarlah anak-anak yang di rumah tetap jaga kesehatan. Iya betul. Dengan cara gimana? Kalau keluar tetap pakai masker. Rajin cuci tangan. Ya betul. Terus yang paling utama juga harus istirahat dan makan makanan bergizi ya Pak Andika ya. Betul. Ya puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku yang setia. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Sampai jumpa kembali anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati.